Saya Dr. Novita Yola, SKM MKes, Program Studi S3 Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan judul disertasi Optimalisasi Peran Dewan Pengawas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Harapan saya ke depannya untuk Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo, Kabupaten Sigi menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat se-Kabupaten Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 22 Desember tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Novita Yola dengan NIM C20315002 dengan judul Optimalisasi Peran Dewan Pengawas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SEMM. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SEMSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Suliman MSIC EIA. Yang saya hormati Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SE. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Andi Matulada Amin SE MSI AKCA. Yang saya hormati Bapak Dr. Suliman Miru SE MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ikhwan. Yang saya hormati seluruh keluarga, kolega, dan undangan yang sempat hadir pada promosi doktor pada hari ini. Dan tentu saja yang berbahagia, Saudara Promovenda Novita Yola yang hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan rahmatnya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam rangka menghadiri promosi doktor pada hari ini. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga,
sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho dan lindungan Allah SWT, ujian promosi doktor atas nama Novita Yola, program studi ilmu ekonomi yang mengangkat tema optimalisasi peran Dewan Pengawas dan pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibimbing oleh promotor Profesor Dr. Andi Matulada Amir, SD MSI AKCA, dan didampingi oleh ko-promotor Dr. Sulaiman Liru, SD MSI, dan ko-promotor Dr. Muhammad Iwan. Secara resmi kami nyatakan dibuka dan insya Allah berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Andi Matulada Amir, SD MSI AKCA, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik Promopenda. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Atas nama tim promotor, izinkan saya membacakan pertanggungjawaban akademik Saudara Promopenda, mulai dari identitas diri sampai kelayakan disertasi untuk diujikan pada sidang ujian terbuka hari ini. Nama Promopenda Novita Yola SKM MKes, NIM C203-15002, tempat tanggal lahir Palu 6 November 1971, alamat Jalan Banteng, Blok II nomor 3, Kota Palu. Nama suami Ongki Natsir, tempat tanggal lahir Donggala 12 Oktober 1968. Nama anak yang pertama Vidya Audia Ongki dan yang kedua Zahra Nabila Ongki. Promopenda menyelesaikan pendidikan sekolah dasar tahun 1984 dan pendidikan SMP tahun 1987 di Kulawi, dan pada tahun 1990 Promopenda menyelesaikan D1 program pendidikan bidan Depkes Palu pada tahun 1991 dan S1 Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya di Kota Palu pada tahun 2006 dan S2 Kespro pada tahun 2013 di Universitas Indonesia Timur Makassar. Promopenda diangkat sebagai PNS sejak tahun 1991. Pada tahun 2006 sebagai staf di Puskesmas Biro Maru, Kabupaten Donggala. Tahun 2006 sampai 2009 sebagai staf di Dinas Kesehatan Donggala. Tahun 2009 sampai 2014 menduduki jabatan eselon 4 sebagai Kepala Seksi Kesehatan Keluarga di Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. Pada tahun 2014 sampai 2017 menduduki eselon 3 sebagai Kepala Bidang Penunjang Medik, dan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo, Kabupaten Sigi. Saudara Promopendus telah menulis karya ilmiah yang relevan dengan disertasi Promopenda yang dipublikasikan pada jurnal internasional, yaitu Optimizing the Role of the Supervisor Boards and Developing Human Resource in Improving the Quality of Health Service in Regional Hospital Torabelo, Sigi District Center, Sulawesi Provinsi. Judul disertasi, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
peran Dewan Pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis rumah sakitan secara internal, pengembangan sumber daya manusia dan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Torobelo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa temuan di dalam kajian disertasi Promopenda antara lain ditemukan fakta bahwa tim Dewan Pengawas yang dibentuk dan berfungsi sebagai governing body rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis rumah sakitan secara internal di RSUD Torobelo belum berjalan secara optimal sesuai dengan harapan yang direncanakan. Agar rumah sakit umum daerah Torobelo Sigi dapat memiliki SDM kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi, maka upaya peningkatan mutu SDM harus dilakukan dengan pre-service education dan in-service education yang dilakukan secara berkesinambungan dan terencana, disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan rumah sakit saat ini maupun masa depan. Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai dimensi tangible, empati, reliability, responsiveness, dan assurance, serta memperhitungkan variabel perspektif konsumen, profesi, dan manajemen. Kebaruan, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah Promopenda lakukan, maka temuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai kebaruan atau novelty adalah menempatkan variabel Dewan Pengawas dan pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Torobelo Sigi. Setelah segala ketentuan persyaratan akademik dan tim promotor mencermati kembali secara seksama substansi dari isi disertasi, mulai dari landasan konseptual, metode penelitian sampai pada pembahasan dan kebaruan yang menjadi temuan Promopenda, maka tim promotor berkesimpulan bahwa disertasi ini layak untuk diujikan pada sidang ujian terbuka disertasi hari ini. Namun demikian, sekalipun isi disertasi ini dipandang layak oleh tim promotor untuk diujikan, kelulusan Promopenda diserahkan sepenuhnya kepada integritas dan otoritas akademik para penguji di dalam ujian disertasi terbuka ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, atas permintaan Saudara Promopenda, Saudara hari ini akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian optimalisasi peran Dewan Pengawas dan pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Torobelo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, saya persilakan Sekretaris Bapak Dr. Insinyur Syamsul Rizal M. Suliman MSc CER untuk membacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana yang berkaitan dengan keabsahan ujian promosi doktor. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian dan sehat selalu. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 5430/28.4 KM 2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi program doktoral Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka nama Novita Youla, nomor stambuk C203-15002, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul penelitian optimalisasi peran Dewan Pengawas dan pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada RSUD Torobelo Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun tim pelaksana ujian pada hari ini
Yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku Ketua, terpelajar Dr. Insinyur Samsudillah M. Sulaiman selaku Sekretaris, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SE MM selaku pemuji tamu, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SE MSI selaku penguji internal, yang terpelajar Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SE MSI selaku penguji anggota, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Matulada Amir SE MSI AKCA selaku promotor, yang terpelajar Bapak Dr. Sulaiman Miru SE MSI selaku co-promotor, dan yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Iwan selaku co-promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian dilaksanakan secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 13 Desember 2023. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Engineer. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Promovenda untuk memaparkan hasil penelitian disertasinya kurang lebih selama 10 menit secara jelas dan akurat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Yang terpelajar Dr. Insinyur Samsurisal M. Sulaiman MSI CEIE. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Haji Rajendra SE MM. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Samsul Bahri SE MSI. Yang terpelajar Dr. Bakri Hasanuddin SE MSI. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Andi Matulada Amir SE MSI AKCA. Yang terpelajar Dr. Sulaiman Mir SE MSI. Yang terpelajar Dr. Muhammad Iqbal. Baiklah, peneliti akan menyampaikan presentasi dengan judul Optimalisasi Peran Dewan Pengawas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Turabelo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kita tahu bersama bahwa rumah sakit adalah tempat untuk melayani masyarakat yang sakit maupun yang sehat. Dalam hal ini, rumah sakit sekarang yang dituntut secara globalisasi dengan tuntutan undang-undang yang harus berkompetisi, kemudian akreditasi yang saat ini harus diadakan akreditasi di semua rumah sakit, kemudian rumah sakit yang punya standar pelayanan dengan keterbukaan informasi. Dengan berapa variabel ini, banyak tuntutan dari masyarakat yang kita tahu bahwa untuk masyarakat banyak yang tidak puas dengan pelayanan di rumah sakit, termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah Turabelo. Dalam hal ini, keluarga pasien kadang membuat kerusuhan atau mengamuk, sehingga pelayanan rumah sakit dinilai buruk oleh masyarakat. Berdasarkan Permendagri nomor 61/2007 tentang tugas dan kewajiban, di sini adalah peran Dewan Pengawas yang belum adanya bentuk pengawasan terhadap kesehatan di rumah sakit, kemudian adanya keterlambatan pelayanan dokter dan perawat, dokter sulit ditemui, kemudian perawat kurang komunikatif dan informatif,
dan lamanya proses masuk rawat inap, sehingga ini kadang sampai berjam. Untuk Dewan Pengawas sampai sekarang belum melakukan evaluasi dan penilaian kinerja di Rumah Sakit Torabello. Tujuan penelitian peneliti yaitu mengetahui dan menganalisis peran Dewan Pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis permasakitan secara internal di Rumah Sakit Umum Daerah Torabello Sigi. Kedua, mengetahui dan menganalisis pengembangan sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Torabello Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga, mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Torabello Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga dalam hal ini berdasarkan fakta yang ada, kami mengambil yaitu alur pemikiran peneliti berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009, itu tentang rumah sakit, di mana rumah sakit umum adalah salah satunya. Di sini Rumah Sakit Umum Daerah Torabello Kabupaten Sigi, kami mengambil peran daripada Dewan Pengawas yang belum optimal, sehingga ketika Dewan Pengawas dan pengembangan SDM tidak bergerak secara bersama, otomatis kualitas pelayanan akan berpengaruh. Di sini yaitu pengembangan SDM dalam hal ini employee training, kemudian employee education, employee development, non-employee development. Sementara ketika ini tidak berjalan bersama, maka kualitas pelayanan akan berpengaruh. Yang pertama yaitu tangible, kemudian empati, reliability, responsiveness, dan assurance menurut Parashurahman et al. 2015. Dalam alur pemikiran ini, maka kami mengambil jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif yang kami ambil, jenis penelitian. Kemudian yang kedua, informan penelitian di sini yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Torabello Sigi, kemudian Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Perencanaan dan Program, dokter, perawat dan tenaga kesehatan, pasien atau keluarga pasien, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit. Dan teknik analisis data yaitu ada 3, reduksi data, kemudian triangulasi, kemudian kami menarik kesimpulan. Hasil penelitian yaitu gambaran umum, kemudian hasil penelitian dan pembahasan, dan novelty. Kepemilikan rumah sakit ini ada 3, yaitu di pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah, kemudian di swasta. Pemerintah pusat yaitu kita ketahui bahwa kepemilikannya berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang permasakitan. Sementara pemerintah daerah yaitu PTD, instansi yang bertugas di bidang kesehatan tertentu dengan pengelolaan BLUD. Ini berbadan hukum nirlaba, dikecualikan dari ketentuan kegiatan usaha bergerak di bidang permasakitan. Sementara kepemilikan swasta yaitu badan hukum berupa badan hukum yang bersifat nirlaba dan badan hukum berbentuk PT atau perserol. Bentuk rumah sakit, sini kami sampaikan bahwa rumah sakit statis, ada rumah sakit bergerak dan rumah sakit lapangan. Di sini rumah sakit statis yaitu rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen
untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Sementara rumah sakit bergerak, yaitu rumah sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain dan dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, atau kontainer. Ini rumah sakit bergerak biasanya pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, daerah yang tidak mempunyai rumah sakit, atau kondisi bencana situasi darurat lainnya. Sementara rumah sakit lapangan yaitu rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dan dapat berbentuk seperti tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sebagai rumah sakit. Dewan pengawas itu di Rumah Sakit Torabelo, dasar pembentukan Dewan Rumah Sakit yaitu berdasarkan di sini Permenkes nomor 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, berdasarkan Peraturan Bupati Sigi nomor 449 tahun 2022 tentang pembentukan susunan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi. Dan peran Dewan Pengawas Rumah Sakit di sini, Dewan Pengawas Rumah Sakit, Dewan Pengawas yang dibentuk dan berfungsi sebagai governing body rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumah sakitan secara internasional di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi yang kita ketahui tidak berjalan secara optimal sesuai harapan yang telah direncanakan. Ini karena adanya hambatan kreativitas, yaitu hambatan persepsi dan hambatan emosi, kemudian hambatan dalam ungkapan, kemudian ada hambatan mental, hambatan yang diciptakan sendiri, kesesuaian dan tidak menantang hal-hal nyata, kemudian kebiasaan menilai terlalu cepat, takut terlihat bodoh, dan kesenjangan dan keterbatasan, entah enggan untuk mengungkapkan pendapat. Kemudian komitmen kerja, tidak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas. Dan pengembangan SDM, di sini belum adanya pengembangan SDM di Rumah Sakit Torabelo Sigi yang dilakukan secara berkesinambungan dan terencana, disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan rumah sakit saat ini maupun masa depan. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya alokasi anggaran yang disediakan oleh rumah sakit bagi pengembangan SDM, sehingga mekanisme pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi hanya didasarkan atas usulan dari masing-masing bidang yang kemudian diajukan di dalam DPA, sehingga mekanisme pemberian reward tidak tersusun secara sistematis karena belum adanya proses seleksi bagi pegawai yang akan dipromosi. Kualitas pelayanan kesehatan itu indikator dimensi tangible menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo telah mendukung untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan maupun kegiatan pengembangan SDM rumah sakit. Sementara indikator responsiveness cepat tanggap menunjukkan daya tanggap terhadap pelayanan pasien sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan dimensi empati menunjukkan bahwa seluruh petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi sudah memberikan kemudahan pada masyarakat yang berobat, dan indikator reliability menunjukkan waktu pelayanan pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo belum sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga dimensi assurance menunjukkan pengetahuan
dan sifat petugas dalam memberikan pelayanan kepada setiap pasien mampu memberikan rasa percaya kepada pelanggan dan pelanggan merasa terbebas dari resiko. Kesimpulan, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, termasuk dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi, kami mengambil kesimpulan bahwa tim Dewan Pengawas yang dibentuk dan berfungsi sebagai governing body rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumsakitan secara internal di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi tidak berjalan secara optimal sesuai harapan yang telah direncanakan, sehingga pengembangan SDM kita lihat di sini, strategi pengembangan SDM di Rumah Sakit Torabelo Sigi belum dilakukan secara berkesinambungan dan terencana, disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan rumah sakit saat ini maupun masa depan, sehingga ketika Dewas dan pengembangan SDM tidak berjalan bersama, maka kualitas pelayanan akan berpengaruh. Kebaruan penelitian novelty di sini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi, di mana kami melakukan penelitian. Belum adanya optimalisasi Dewan Pengawas Rumah Sakit, yaitu karena belum ada sadar tujuan, komunikasi terbuka, rasa hormat dan percaya, kemudian kepemimpinan bersama, prosedur kerja efektif, fleksibel dan adaptabel. Jika ini berjalan dengan baik, optimalisasi Dewan Rumah Sakit, maka akan berpengaruh pada pengembangan SDM, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan analisis dan pengembangan yang telah dilakukan, maka temuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai kebaruan novelty penelitian adalah menempatkan variabel Dewan Pengawas dan pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi melalui pengembangan SDM. Terima kasih, demikianlah penyampaian presentasi saya pada pagi hari ini. Mohon masukan dan harapannya untuk peneliti ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SDMM selaku penguji eksternal untuk memberikan pertanyaan, sanggahan maupun saran-saran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Danja Lasmini MP selaku Ketua Pimpinan Sidang. Alhamdulillah, Ibu Novita sebagai kandidat doktor, saya memberi semangat. Saya ucapkan selamat dulu atas capaian gelar doktor hari ini, insya Allah akan ditetapkan setelah terakhir nanti. Walaupun Ibu Novita ini kan sudah cukup lama ya, kurang lebih 6 tahun lebih, dan Novita ini kan, Ibu Novita ini kan mitra saya dulu sebelahnya, tapi bukan berarti kita harus polisi sama-sama sebagai pegawai Donggala ketemu lagi di sini. Ibu mahasiswa, saya dosen, jadi lain. Dulu saya di BKKBN, Ibu di kesehatan. Jadi, namun demikian memang kalau berbicara masalah rumah sakit seperti diuraikan tadi itu banyak persoalan memang di rumah sakit itu. Salah satu penyebab kualitas itu memang dari sumber daya. Jadi
kadang-kadang memang ditempatkan sesuai keinginan pimpinan, menempatkan sesuatu atau orang di situ yang sebenarnya tidak cocok, tapi karena sesuai, apalagi zaman sekarang itu. Nah, ini tim sukses saya umpamanya, bukan tim sukses ini ditaruh di situ, padahal tidak tahu apa ini yang biasa menghambat juga sebenarnya. Nah, ini memang harus perannya pimpinan di sini, bagaimana melakukan perubahan seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah atau bagaimana upaya pimpinan daripada rumah sakit Torabello dalam pengembangan SDM bidang kesehatan? Apakah ada yang dilakukan oleh pimpinan rumah sakit itu untuk meningkatkan SDM bidang kesehatan? Silakan. Amat terpelajar Profesor Dr. Haji Rajendra SEMM, bagaimana peran pimpinan rumah sakit dalam pengembangan SDM kesehatan agar mampu mengoptimalkan layanan kesehatan. Di sini di Rumah Sakit Umum Daerah Torabello masih berdasarkan penunjukan pada saat promosi untuk naik ke jenjang eselon, walaupun mungkin sesuai kapasitas kemampuan masing-masing, sudah sesuai dengan tempat yang ditugaskan, tetapi oleh pimpinan yang lebih tinggi tetap menunjuk sesuai mungkin kolega, saudara, dan ada unsur politik di dalam hal ini, termasuk ya keluarga, sehingga untuk yang lain belum mampu untuk bersaing dengan hal-hal seperti ini. Dan untuk mengoptimalkan layanan ini di Rumah Sakit Torabello juga pimpinan rumah sakit, kami dan sebagai peneliti melihat bahwa belum mampu untuk mengembangkan karena di sini anggaran yang tidak mencukupi untuk SDM sendiri, sehingga untuk melanjutkan atau untuk pengembangan selanjutnya pendidikan kami harus dengan biaya sendiri, dengan dana yang masing-masing pribadi, dan juga untuk mengoptimalkan layanan kesehatan. Dalam hal ini juga yang sering dilakukan hanya in-house training, biasanya tidak semua, tapi hanya 1-2 orang, sehingga optimal dalam hal ini pelayanan belum berjalan dengan baik. Terima kasih. Nah, pertanyaan kedua, ini apa? Verifikasi seluas-luasnya ada 7 saja tadi, tambah lagi 2 tadi setelah menjelaskan, tambah lagi. Jadi yang kedua ini, dalam Undang-Undang Nomor 4 tadi kan ada Dewan Pengawas. Ya, betul ya, ada Dewan Pengawas. Nah, pertanyaan saya, kontribusi dari Dewan Pengawas itu dalam hal peningkatan kualitas itu seperti apa? Di pelayanan di rumah sakit Torabello itu, silakan. Dewan Pengawas yaitu apakah berkontribusi dalam peningkatan di kualitas layanan di rumah sakit, yaitu dalam hal ini Rumah Sakit Torabello belum berjalan dengan baik karena Dewan Pengawas baru dibentuk di tahun 2022, sehingga ini yang menjadi sebagai peneliti mengambil judul, yaitu optimalisasi peran Dewan Pengawas. Dan seharusnya kontribusi Dewan Pengawas berpengaruh
karena untuk pengembangan SDM sendiri. Karena Dewan Pengawas di sini yaitu dia dibentuk berfungsi sebagai pembina atau pengawasan dalam secara non teknis di dalam rumah sakit, secara internal di rumah sakit Torabelo. Dan jika ini tidak berjalan dengan baik, maka harapan-harapan dan rencana untuk kedepannya kualitas pelayanan akan kurang baik. Demikian. Begitu, sepertinya saya curiga bahwa Dewan Pengawas ini cuma ditempatkan begitu saja, tidak paham tugas pokok daripada pelayanan kesehatan. Kira-kira seperti begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya, solusi apa yang diambil oleh pimpinan rumah sakit dalam menghadapi fenomena yang ada saat ini? Silakan Ibu, kira-kira apa solusi yang dilakukan sehingga bisa ada maksimal, walaupun tidak maksimal betul karena semua tidak berfungsi. Kira-kira apa yang Ibu lebih tahu di sana, kira-kira solusi apa yang dilakukan? Sama dengan kalau ada barang mau diganti tapi tidak bisa, ya terpaksa disambung saja jelas, walaupun itu tidak seperti. Kira-kira seperti mana solusi untuk mengantisipasi fenomena yang ada di dalam rumah sakit Torabelo itu? Dalam hal ini fenomena yang terjadi memang seperti peneliti lihat bahwa tidak berjalan dengan baik, sehingga kegiatan apa yang ada di dalam rumah sakit yang secara non teknis tidak berjalan begitu baik. Dan solusi yaitu harapan kami bahwa bersama pimpinan supaya Dewan Pengawas tetap berkontribusi dalam hal ini untuk tetap melakukan pengawasan pembinaan setiap 6 bulan sehingga rumah sakit akan berjalan dengan baik dan menjadi peningkatan layanan kesehatan. Saya ada 3 pertanyaan lagi, tapi karena saya ingat ini teman saya dulu Bu, jadi saya juga harus kasih kortin dia. Kemudian jangan juga terlalu lama karena sudah lama juga kuliah. Saya kira cukup Bu ya. Selamat kepada Ibu Novita, teman saya dokter pada hari ini. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesempatan kedua saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Samsul Bari SDMSI untuk memberikan pertanyaan, sanggahan maupun saran-saran. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang dan sekretaris sidang, yang saya hormati penguji eksternal dan penguji yang lain, juga kepada tim promotor yang hari ini juga bertugas sebagai penguji, juga kepada para keluarga, sahabat mungkin yang sempat hadir pada hari ini, terutama kepada saudara Permukiman. Selamat, hari ini sudah masuk pada tahap akhir dari sekian rangkaian proses dalam penyelesaian studi di program doktorat ekonomi. Ini tahap terakhir. Mudah-mudahan hari ini insya Allah bisa berhasil dengan baik, sehingga seperti yang disampaikan tadi oleh penguji eksternal itu bisa meraih itu ya. Saya ada beberapa pertanyaan sesungguhnya, tapi saya lihat perkembangan nanti. Pertama saya ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan penggunaan konsep atau teori service quality yang pemerintah gunakan dalam penelitian ini, yang merujuk pada teori atau konsep yang dikemukakan oleh para Suraman dan kawan-kawan. Sesungguhnya konsep itu bukan 2015, tetapi dia 1988. Pertanyaan saya terkait dengan konsep itu, kira-kira kalau menurut Ibu Promopenda, apakah konsep serpual yang dikemukakan oleh para Suraman yang Ibu sebutkan tadi adalah tangible, responsible dan seterusnya itu
memang cocok untuk digunakan di rumah sakit. Sekian, silakan. Sangat terpelajar, Profesor Dr. Samsul Bahri SE MSI. Berdasarkan indikator dimensi tangible di sini cocok menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Torabello sebagai pendukung untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan maupun kegiatan pengembangan SDM di rumah sakit. Untuk kualitas pelayanan, semua self qual ini tangible, empathy, responsiveness, reliability, assurance merupakan indikator dimensi yang dipakai sebagai kualitas pelayanan kesehatan yang menunjukkan bahwa di sini seluruh petugas atau pegawai di Rumah Sakit Torabello, terutama di dalam pelayanan sehari-hari, menggunakan dimensi empati, kemudian responsiveness yang cepat tanggap juga ini. SDM menunjukkan harus cepat pelayanan terhadap pasien, dan kemudian berdasarkan standar ada SOP yang sudah ada. Dan indikator reliability menunjukkan juga bahwa di sini yang waktu pelayanan pegawai di Rumah Sakit Torabello yang memang belum sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kadang ini yang masih ada waktunya yang belum tepat. Cepat tanggap, empati itu dipraktekkan oleh pihak internal rumah sakit dalam melayani pasien. Semua dilakukan dengan baik, tetapi tidak semua SDM ini melakukan. Profeda ini menemukan bahwa kualitas layanan itu baik dari kesimpulan saya baca. Dan kalau kita melihat sumber informasinya, itu kan pada umumnya kalau kita melihat dari penjelasan Ibu Beda tadi itu dari dalam atau internal, mulai dari pimpinan rumah sakit sampai kepada perawat Kapolda Saldan. Kalau menurut Beda sebenarnya ketika kita ingin melihat kualitas layanan kita bagus atau tidak, yang harus ditanya itu internal kah atau eksternal, terutama dalam hal ini keluarga pasien dan pasien. Eksternal. Eksternal mestinya kan. Nah, kalau kira-kira karena ini tidak ada tergambarkan di sini, kira-kira kalau pihak eksternal yang ditanya, misalnya keluarga pasien atau pasien, kira-kira apakah memang kesimpulannya sama? Tidak sama. Tidak sama. Tadi di gambaran awal tadi Ibu sudah sampaikan bahwa sering ada keluarga pasien yang mengamuk, kalau tidak salah dengar tadi. Ya. Itu karena memang secara empirikal itu yang terjadi, tapi dalam konteks penelitian ini yang ditanya adalah internal, sehingga hasilnya baik. Siapapun saya kira itu pasti kalau kita yang ditanya di dalam pasti hasilnya baik. Tapi kalau mestinya nanti mungkin ada penjelasan tambahan dulu sedikit, karena saya lihat di situ juga tadi ada pasien yang ditanya, keluarga pasien, mungkin itu sedikit lebih tonjolkan nanti di sini. Kemudian ada beberapa sumber citasi, ini saya kira salah. Sumber citasi misalnya tertulis Cipto, itu kualitas layanan harusnya itu Ciptono. Ya, kemudian tadi Pak Suraman itu nanti diperbaiki, saya sudah tulis di sini. Saya kira ya karena ini sangat, saya kira Ibu ini sudah sangat paham tentang rumah sakit dan sudah kuliah Pak, datanya sudah 6 tahun lebih, jadi saya kira cukup saya sekian saja. Pak Ibu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsul. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SMSI untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pimpinan sidang yang saya hormati, penguji eksternal yang saya hormati, tim promotor dan tim penguji. Selamat kepada saudari Novita
Yula ya sebagai Promopenda hari ini insya Allah sebentar akan sah menjadi meraih gelar doktor dalam bidang ilmu ekonomi, dan selamat juga kepada keluarga yang sempat hadir pada kesempatan ini. Baik, saya langsung saja bahwa berdasarkan disertasi ini saya melihat Dewan Pengawas itu hanya fokus pada non teknisnya, tidak merambah teknis itu. Memang agak susah kalau dikaitkan dengan kualitas pelayanan itu, karena kualitas pelayanan seoptimal apapun Dewas itu tidak bisa kita mendapatkan informasi yang valid atau pasti bahwa kalau Dewan Pengawas itu menjalankan tugasnya secara ideal akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kualitas pelayanan kita. Nah, situ persoalan gitu ya. Tapi yang saya mau tanyakan di sini, apakah menurut Promopenda itu bisa dengan Dewas Pengawas Dewas menjalankan fungsinya secara optimal akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kualitas layanan. Silakan. Dr. Bakri Hasanuddin SE MSI. Untuk Dewan Pengawas di sini yaitu secara internal memang bersifat non teknis, permasakitan di mana dia melibatkan unsur masyarakat. Secara kalau Dewan Pengawas tidak berkontribusi dengan baik terhadap SDM di rumah sakit, maka pelayanan rumah sakit, pelayanan akan tidak lebih baik. Demikian karena tugas Dewan Pengawas sendiri yaitu di sini mereka yaitu menentukan arah kebijakan rumah sakit, ada berapa poin, kemudian menyetujui dan mengawasi pelaksanaan secara strategis, kemudian menilai dan menyetujui pelaksanaan termasuk anggaran, kemudian mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya, kemudian mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien, kemudian mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit, kemudian mengawasi kepatuhan penerapan etika, kemudian etika rumah sakit, etika profesi, dan dalam hal peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Dewan Pengawas mempunyai berapa wewenang. Ketika mereka tidak berkontribusi, maka dalam hal ini pelayanan kesehatan mungkin kurang baik. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Sekretaris Bapak Dr. Jenderal Samuel memberikan pertanyaan maupun saran. Silakan. Terima kasih Ibu Prof selaku pimpinan sidang yang saya hormati, Bapak-bapak tim penguji dan Bapak-bapak tim promotor yang saya hormati. Teristimewa pada Promopenda melihat pada kerangka pikir itu, ini mungkin sifatnya klarifikasi dari saya saja Bu. Ada kaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan Prof. Samsul Bakri. Kalau di dalam kerangka pikir itu saya lihat posisi hubungan, jadi pengembangan SDM dan kualitas layanan itu arah panahnya seperti melihat korelasi, ya, melihat hubungan. Dan saya pikir juga tadi Pak Bakri juga sudah menanyakan hal tersebut. Namun saya coba melihat pada hubungan pengembangan SDM dalam kesimpulan itu belum dilakukan secara berkesinambungan. Namun demikian hasilnya
itu sudah memberi hasil yang baik gitu ya. Nah, apalagi kalau direncanakan, pasti ini sangat baik, logikanya harus begitu. Tetapi kita, menurut hemat saya juga bahwa kalau melihat pada aspek yang menurut Nadler itu tentang pengembangan SDM itu meliputi pelatihan karyawan atau employee training, kemudian ada education, employee education, development, employee development dan non employee development, itu ya. Nah, dari aspek-aspek itu kira-kira yang mana yang lebih berkontribusi terhadap kualitas layanan menjadi baik, dan di situ pun kan ada aspek kanibal tadi, jangan-jangan itu lebih berhubungan dengan pemenuhan fasilitas sarana prasarana ketimbang yang lain. Jadi unsur baiknya itu apakah mungkin di situ atau barangkali yang bagaimana pada kesempatan ini saya ingin penjelasan dari Promopenda keterkaitan dalam hubungan dulu melihat hubungan itu antara aspek pada maupun pada para suraman itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang terpelajar Dr. Insinyur Samsulisa M. Sulaiman, MSI, C, IE, pengembangan SDM di sini belum dilakukan secara berkesinambungan dan terencana, disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan rumah sakit saat ini maupun masa depan, sehingga di sini yang paling berkontribusi yaitu di pengembangan SDM semua berkontribusi di employee training, kemudian education dan employee development. Menurut kami Promopenda bahwa semua harus berjalan bersama dengan Dewan Pengawas. Jadi ketika tidak berfungsi dengan baik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atau non teknis, maka secara internal tidak berjalan secara optimal dan sesuai yang harapan yang telah direncanakan. Terima kasih Pak Dr. Rizal. Baik, selanjutnya mungkin saya ingin bertanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya buat Ibu Nova ya, sudah sampai tahap ini walaupun harus menunggu 6 tahun ya, berlangkah baik. Tadi saya mendengar bahwa keberadaan Dewas itu kurang lebih baru 1 tahun ya. Tentu kontribusinya belum maksimal. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebelum adanya Dewas atau katakanlah adanya Dewas kali ini itu apakah ada perubahan peningkatan pelayanan yang lebih baik, sehingga kita bisa mengukur dengan keberadaan Dewas ini berarti ada memang peningkatan. Jadi seiring dengan waktu nanti suatu saat akan lebih baik lagi, sehingga kita bisa lihat manfaat dari keberadaan Dewas. Silakan. Sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Ada perubahan ketika Promopenda meneliti belum adanya Dewas, Dewan Pengawas. Ketika di tahun 2022 baru ada Dewas, ada perubahan yang signifikan karena rumah sakit kami kebetulan dilakukan akreditasi, sehingga pada saat ini ada peningkatan pelayanan dan rumah sakit kami dengan akreditasi nilai paripurna. Jadi ada perubahan sebelum adanya Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Ikhwan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Sri Anjar, terima kasih memberi kesempatan kepada kami. Saya mohon izin kepada saya punya promotor, juga saya punya guru itu ya, Profesor Dr. Andi Matulada, sudah memberi kesempatan buat saya yang pertama. Nah, begitu pula harapan kami tentu adalah Ibu Novita akan menjadi seorang yang punya karakter, menjadi pembina di tempat Ibu melaksanakan pengabdian untuk kemanusiaan saat ini. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Prof. Rajendra yang sudah bersedia pada kesempatan hari ini. Saya teringat Ibu Novita, sebuah film kecil yang ada anak-anak itu disebut dengan Novita. Apakah Ibu pernah menonton film itu? Novita. Oh, Novita. Novita. Kenapa saya menyebutkan begitu? Sebab melihat Promovenda Novita Sari Youla ya, Novita Youla, tanpa ada sarinya, Novita Youla. Ingat seperti tahun 2013 ketika saya juga seperti Ibu Novita berdiri di podium seperti itu. Dan saat itu kami dilatih memang untuk selalu menyebut promovendus atau promovenda, jadi tidak pernah menyebutkan peneliti saya atau seterusnya. Saya melihat, mengamati sebagai teman Ibu dalam menulis disertasi ini, Ibu tampaknya gagap tadi, selalu menyebutkan saya peneliti. Ya, memang begitu, apalagi berhadapan dengan penguji eksternal, dan penguji eksternal diberikan ruang yang paling pertama. Dan alhamdulillah penguji eksternal tadi dapat memberikan kebangkitan Ibu di dalam keterpurukan selama beberapa detik. Saat itu saya juga ingat penguji eksternal saya, seorang penulis buku banyak, lalu dia menyebutkan begini, bagus. Disitulah saya menyatakan bahwa penguji yang lain tidak ada artinya lagi itu. Apakah Ibu mengalami itu saat ini? Belum. Tapi kalau mengamati, Ibu semakin wise, semakin siap begitu ya, bukan wise, semakin siap dari waktu ke waktu gitu. Ya. Sudah menyebutkan dengan bagus promovendus. Tadi ingin saya sampaikan, Ibu mengulang lagi, tolong Bu. Bukan peneliti tapi promovendus Novita Youla. Boleh disebutkan? Promovenda Novita Youla. Oh, alhamdulillah, ternyata clear pikirannya. Bukan promovendus, promovenda. Bu Promovenda, saya mencatat di sini ada 3 pertanyaan. Tapi apakah itu penting buat Promovenda saat ini? Setelah ditimbang-timbang, tidak penting. Tetapi hal yang utama yang ingin disampaikan adalah sebagai seorang Promovenda, ingin rasanya kami melihat kemampuan Ibu sebagai calon doktor di bidang ilmu ekonomi, spesifik pada manajemen, lebih khusus lagi kepada manajemen sumber daya manusia. Substansi temuan empiris Bu Novita Youla, lalu Ibu sudah menyebutkan penting sekali dewas itu.
pertemuan Ibu juga sudah menyatakan, sudah dideklarasikan bahwa ketika Dewas diperbaiki, maka kegiatan-kegiatan pelayanan itu akan mungkin dapat meningkat. Apa kekuatan analisis Promovenda untuk menjamin itu secara ilmiah? Silakan Promovenda. Yang terpelajar Dr. Muhammad Ikhwan, Promovenda melihat bahwa peran Dewan Pengawas sangat berpengaruh ketika sumber daya manusia SDM di Rumah Sakit Rabelo tidak adanya pengawasan, kemudian secara di sini ada pengawasan etika, ya, termasuk fungsi dan tugas dari Dewa sendiri. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan non teknik seperti sarana dan prasarana, ketika ini tidak ada SDM kami, walaupun mungkin bisa melakukan, tetapi ketika sarana dan prasarana tidak ada, otomatis peningkatan pelayanan tidak baik. Sehingga di sini Promovenda mengambil judul optimalisasi peran Dewan Pengawas, karena ini sangat berkaitan, sehingga kami, mohon maaf, Promovenda berharap kedepannya untuk peneliti selanjutnya bisa melanjutkan penelitian Promovenda. Memang di sini karena Promovenda menggunakan metode kualitatif, maka ini salah satu kelemahannya adalah tidak dapat membaca secara statistik, sehingga ini menjadi salah satu saran untuk peneliti selanjutnya untuk bisa menggunakan metode kuantitatif. Jadi ini harapan Promovenda bisa dilanjutkan atau diterapkan di rumah sakit lain. Terima kasih Bapak Dr. Ikhwan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Sulaiman Miru SMSI untuk memberikan pertanyaan dan saran. Beliau pengemudi tertarik, pengemudi eksternal, internal, dan pengemudi serta tim promotor. Pertama saya bilang, akhirnya Ibu sampai ke titik ini. Walaupun saya tidak kawal Ibu dari awal, saya ini adalah yang tiba-tiba muncul di tengah, dan mungkin Ibu dengan kebingungan begitu saya bergabung di tim ini. Ibu, hari ini saya sedang cerdas juga mengambil waktu. Hari ini adalah tanggal 20 Desember. Itu adalah hari Ibu. Dan karena ini adalah hari Ibu, sebagai bentuk penghargaan saya terhadap Ibu, maka saya tidak perlu lagi memberikan pertanyaan. Terima kasih Pak Dr. Sulaiman. Bonus ya, karena hari Ibu, jadi tidak diberikan pertanyaan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Alimatul Amir, SE, MSc, AKCM. Silakan. Saudari Promovenda ya, ya saya ingin ikut seperti Pak Dr. Sulaiman Meru, tetapi bukan berarti saya harus menghilangkan pertanyaannya. Saya ingat dulu Saudara Promovenda, ketika saya melakukan satu kajian di SIGI ya, mengenai kemitraan bidan dan dukun.
di dalam membantu persalinan untuk mereduksi kematian ibu, bayi dan ibu. Lalu kemudian kalau saya tidak salah sempat sama-sama ke Takana waktu itu ya, Iya. itu di Banten, sama-sama dengan Ibu Nuni ya. Ya. Saya sempat dapat sorotan waktu itu karena dianggap kenapa ada orang accounting yang berani meneliti kemitraan bidan dan ibu. Ya. Tentu yang menyoroti itu adalah orang-orang yang tidak paham bahwa yang namanya riset itu multi dimensi, multi disiplin. Ya. Saya ingin ini komentar ringan saja saya kira ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada satu sisi kelam dari pelayanan rumah sakit itu yang sampai hari ini tidak tersentuh oleh kajian ilmiah. Apa itu? Orang terkadang tidak paham bahwa di rumah sakit itu terkadang diperhadapkan pada kondisi kesulitan finansial. Kalau istilah manajemennya itu, manajemen keuangannya itu dia diperhadapkan pada krisis likuiditas keuangan ya. Nah, kenapa? Karena di rumah sakit ini kan prakteknya bukan tidak ada uang, tetapi uangnya itu dalam bentuk piutang, misalnya kepada BPJS. Nah, ketika itu belum cair, sementara tenaga medis sudah harus dibayarkan hak-haknya, cleaning service, ya, jasa catering dan seterusnya. Maka inilah sesungguhnya yang membuat pelayanan itu jadi drop. Kenapa? Karena tidak langsung dibayarkan hak-hak orang yang mestinya sudah harus dibayarkan. Nah, ini fenomena yang menarik sesungguhnya di rumah sakit. Saya tidak mau lagi masuk di konsep tera dan seterusnya ya, karena sudah banyak terbahas. Nah, kalau di Tora Belo ini misalnya diperhadapkan pada kondisi semacam itu, kira-kira solusi yang diambil seperti apa mungkin ya? Karena kalau saya pernah di Dewas di Undata ya, dia katakan untuk menutup defisit itu, kesulitan finansial itu kita pinjam di perbankan, tapi saya larang. Saya larang karena kalau itu hari dia mau minjam 8 miliar ya, saya coba hitungkan, karena itu kan harus pinjaman jangka pendek. Saya hitungkan itu dia harus membayar kurang lebih 150 juta bunga. Makanya saya katakan jangan lakukan itu, karena terlalu tinggi bunganya. Dan memang pinjaman jangka pendek gitu, bunganya tinggi. Makanya saya katakan nanti kata saya punya uang 8 miliar saya kasih pinjam, karena dalam range waktu 3 bulan saya mau dapatkan bunga 150 juta. Nah, masalah inilah yang kadang-kadang di rumah sakit itu jadi persoalan. Banyak sekali yang terganggu, terutama pada pelayanan itu. Nah, kalau di Tora Belo ya, di Tora Belo kira-kira apakah terjadi kenyataan ini di Tora Belo? Dan kalau misalnya itu terjadi dan kemungkinan akan terjadi, kira-kira ini harus diantisipasi apa solusi yang harus diambil ya? Nah, kira-kira gimana komentarnya Ibu Saudari Porompendus? Sangat terpelajar, Profesor Dr. Andi Matulada Amir SE MSI CA. Di Rumah Sakit Tora Belo kami tidak
Promovenda berdasarkan fakta bahwa kami di Rumah Sakit Trabelo tidak memakai uang pinjaman. Kami hanya memakai uang klaim BPJS karena Rumah Sakit Umum Daerah Trabelo sudah Badan Layanan Umum Daerah, sehingga kegiatan operasional semua melalui dana BLUD. Untuk dari dana pemerintah DAU kami kecil diberikan, tetapi sementara ini kami masih berjalan, masih sesuai fakta yang ada bahwa walaupun ada sebagian piutang kami yang masih ada, termasuk seperti bahan habis pakai, obat, ini yang paling krusial karena seperti di rumah sakit kami, karena setiap bulan kami harus dibayar berdasarkan klaim BPJS. Jadi kami juga tidak memakai uang pinjaman dari bank, karena kalau memakai uang dari bank otomatis kami juga bertambah untuk utang, dan untuk pegawai Rumah Sakit Trabelo masih sesuai standar, sesuai masih mencukupi pegawai yang ada di rumah sakit, sehingga jasa-jasa kami akan dibayarkan bulan berikutnya. Dan ketika ini seandainya terjadi, maka kami mungkin bersama pimpinan direktur rumah sakit, bersama seluruh kepala bidang dan manajemen mungkin akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan tertinggi kami atau pemilik rumah sakit. Demikian. Ini saya ada catatan ya, catatan. Saya menganggap ini penting. Jadi catatan ini nanti tolong dijadikan oleh-oleh untuk dibawa ke rumah sakit Trabelo ya. Ini adalah catatan mengenai bagaimana mengoptimalkan peran Dewas di Trabelo ya. Catatan ini saya buat semalam ya. Yang kira-kira kalau catatan kecil ini diimplementasi ya, insya Allah bisa bermanfaat bagi pemutuan rumah sakit secara komprehensif. Ini murni hanya bagaimana mengoptimalkan peran Dewas, bukan aspek yang lain. Karena kalau aspek yang lain tentu di luar jangkauan pemikiran saya ya. Tapi ini karena berdasarkan pengalaman dan insya Allah cukup efektif diterapkan ketika saya jadi Dewas, maka saya coba sharing ke Trabelo ya. Ada 4 poin di sini ya, tapi ada turunan-turunannya. Oke, saya kira cukup demikian Bu Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh tim penguji telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka dari hasil rata-rata nilai yang diperoleh, maka Saudara Promovenda mendapatkan nilai A. Sebagai informasi, prestasi akademik dari Promovenda adalah IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,90. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A
IPK menjadi 3,97. Tetapi karena Promopenda lama studi 6 tahun 11 bulan 30 hari, sehingga kelulusannya sebagai doktor dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Apakah saudara menerima? Menerima. Atau menolak? Menerima? Menerima. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Novita Yola menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi dengan konsentrasi ilmu manajemen. Semoga Allah SWT menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Baik, hadirin, saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Dr. Novita Yola untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji hanya baginya, salawat serta salam semoga tercurah kepada utusannya Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat, karunia, kesehatan, keselamatan, dan kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar doktor ilmu ekonomi pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan judul Optimalisasi Peran Dewan Pengawas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi banyak mendapat bantuan, dukungan, dan motivasi dari orang tua, suami, anak, dan keluarga. Disertasi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, ayahanda, Dera Bagatu almarhum, dan ibunda yang mungkin saat ini tidak hadir, Josephine masih suami, Om Natsir, anak dan keluarga. Disertasi ini penulis persembahkan kepada semuanya. Vidya Audia, Ananda, dan Sarah Nabila yang telah berjasa dan selalu menjadi penyemangat bagi penulis baik dalam proses perkuliahan dan penyelesaian disertasi. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan penyelesaian disertasi ini banyak mendapatkan arahan, saran, dan bimbingan dari tim promotor. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Ani Matulada Amir SEMSI selaku promotor,
Dr. Sulaiman Miru SEMSI, dan Dr. Muhammad Ikhwan selaku co-promotor. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada mereka dan keluarga atas bimbingan dan perhatian yang telah diberikan selama ini kepada penulis. Dalam mengikuti proses perkuliahan sampai dengan penyusunan disertasi ini, penulis juga banyak mendapatkan bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan. Maka izinkan penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Amar STMT, Ibu IPIU ASEAN selaku Rektor Universitas Tadulako, Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPIU ASEAN selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSI IAA selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Profesor Wahyu Ningsi SEMSc PhD selaku Koordinator Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Muhammad Irwan Esos MSc selaku Bupati Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berkenan memberikan izin belajar kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada program Doktoral Ekonomi Universitas Tadulako. Dr. Grab Beba MPH selaku Bantang Direktur Rumah Sakit Torabello Sigi, Dr. Tri Eko Stefanus Larope selaku Direktur RSUD Torabello Sigi, Dr. Hari Setiono selaku Dewan Pengawas Rumah Sakit RSUD Torabello Sigi, Nurni SKM MM selaku Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Torabello Kabupaten Sigi, Dr. Abdul Kadri yang telah banyak membantu dalam proses penulisan disertasi, seluruh staf di lingkungan Rumah Sakit Torabello Sigi yang telah banyak membantu baik dalam proses penelitian dan proses penyelesaian, seluruh keluarga, kakak, adik yang selalu mensupport, yang saat ini hadir menemani, terima kasih banyak. Seluruh dosen dan staf program studi doktoral ilmu ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik terkait penyempurnaan disertasi yang ditulis. Teman-teman angkatan 2015 program studi doktoral ilmu ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako dan semua pihak yang tidak disebutkan namanya, satu persatu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi perjalanan kita di dunia dan di akhirat nanti. Penulis memahami bahwa disertasi ini memerlukan pengembangan, untuk itu saran dan masukan masih banyak diharapkan dalam penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, sebelum ujian promosi doktor pada hari ini saya tutup. Sekali lagi saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SCMM selaku penguji eksternal, kepada tim promotor maupun promotor, kepada tim penguji, sekretaris yang telah mengantarkan Saudara Novita Yola menjadi doktor dalam bidang ekonomi. Baik, akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka sidang ujian terbuka pada hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih.